Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lydia di Tulala Snake Research Center. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang bisa, fenom, bisa ya, bukan bisa dapat tapi bisa. Oke, tapi sebelumnya teman-teman harus like dulu, subscribe dulu, tekan loncengnya dulu, jangan lupa share juga, tonton sampai selesai. Oke? Nah teman-teman, kita akan ngobrol tentang bisa. Nah ini obrolan yang paling seru biasanya ya, karena berkaitan juga dengan biasanya korban gigitan lah ya, penanganannya lah. Nah itu, tapi kita akan ngobrol tentang bisanya aja ya, tentang bisa yang sekilas aja. Untuk yang lebih dalam nanti kita lanjut di video yang berikutnya. Nah ini kalau ngobrol tentang bisa, ular yang berbisa tinggi biasanya memiliki taring bisa. Ya, di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini sekarang saya mau menggambarkan bagaimana letak kelenjar bisa. Nah, biasanya orang wah, hati-hati, ular itu berbisa, nggak bisa dimakan, biasanya gitu. Saya nggak ngajarin Anda untuk makan ular loh ya. Cuman saya memberitahu bahwa kelenjar bisa itu tidak seluruh badan, tidak. Ya, kelenjar bisa itu terletak di dalam kepala, ya, masuk di tempurung kepala. Nah, ini untuk ular yang memiliki taring bisa ophistoglypha, kelenjarnya terletak di sini nih. Ya, semuanya ada di dalam kepalanya. Ya, tidak sampai ke badannya. Cuma ada beberapa pengecualian, ada beberapa jenis ular yang agak panjang kelenjarnya ya, sampai ke lehernya juga itu, sampai ke badannya juga ada, tapi tidak semua, hanya ada beberapa ekor saja, ada beberapa jenis saja gitu. Nah ini kelenjar bisanya. Kelenjar bisa ini berfungsi mencerna makanannya, biasanya seperti itu. Kelenjar bisa ini selain untuk mencerna makanannya, biasanya mereka gunakan sebagai senjata, ya, senjata untuk membunuh mangsanya sebenarnya, bukan musuhnya ya. Tapi kalau saat terpepet ya sudah, biasanya kalau ada yang nyerang ya pasti dia akan menyerang dengan ini juga. Jadi kelenjar bisa itu fungsinya yang sebenarnya untuk membantu membunuh mangsanya dan membantu mencerna makanannya gitu. Nah, beberapa kita bisa golongkan bisa ini dalam tiga tingkatan. Yang pertama, tidak berbisa atau berbisa rendah. Berbisa rendah itu biasanya kalau gigit nggak apa-apa sih gitu. Paling kalau tergantung dari orangnya. Kalau orangnya alergi ya pasti akan terjadi gejala yang timbul, pasti antara merah-merah, gatal, atau sampai bengkak, bahkan sampai demam atau meriang gitu. Kemudian bisa ini juga berpengaruh terhadap akan berpengaruh ke dalam tubuh kita saat kita stamina kita sedang baik atau tidak saat tergigit. Terus seberapa banyak biasanya itu yang mempengaruhi bisa dalam tubuh kita. Lokasi tergigitnya juga sangat mempengaruhi. Nah, itulah paling tidak itu yang akan mempengaruhi bisa bereaksi dalam tubuh kita. Nah, ini tingkatan yang berikutnya adalah berbisa menengah. Berbisa menengah itu berarti lumayan efeknya ya. Biasanya selain bengkak, meriang sampai berapa hari, mungkin juga bisa infeksi. Tapi tidak fatal yang berbisa menengah ini. Tergantung juga sih sebenarnya gini, orang tergigit ular yang berbisa ini kadang bisa fatal karena orangnya sendiri kadang ada
efek yang lainnya yang mengikuti. Biasanya kalau orangnya takut ini bisa lebih fatal. Sebenarnya saat tergigit, sebenarnya kalau orangnya tenang tidak apa-apa. Tapi karena dia ketakutannya tinggi, itu bisa lebih membahayakan. Gitu. Ya. Jadi itu. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah yang berbisa tinggi. Berbisa tinggi jelas. Kalau berbisa tinggi ini jelas efeknya. Kalau tidak tertolong ya bablas. Kalau tertolong pasti meninggalkan cacat. Ya. Biasanya teman-teman ada yang tergigit ular kobra atau king cobra gitu ya. Nah, kalau selamat pasti ada cacat. Ya, cacat biasanya entah jarinya tinggal separuh atau jarinya hilang 1-2 ruas gitu ya, ada ya itu. Jadi cacatnya yang tertinggal seperti itu. Bahkan ada beberapa yang kejadian itu cacatnya jadi linglung karena sarafnya yang kena jadi oon. Terus ada juga yang cacatnya di organ tubuhnya, misal kalau ada kejadian karena harus ganti darah, ginjalnya yang kena. Jadi itu resikonya bermain dengan ular yang berbisa tinggi. Kalau tergigit seperti itu. Kalau tidak bablas ya ada cacatnya. Kenapa bisa cacat? Ya karena bisa itu fungsinya tadi adalah mencerna, untuk mencerna. Jadi dia akan membantu melunakkan makanannya. Nah kalau kita tergigit biasanya itu akan, nah ini akan sebagian terkena bisa itu akan jadi lunak dan nanti akhirnya bisa apa ya, putus, rusak gitu. Nah itu yang akan menyebabkan cacat. Nah itulah. Oke, sampai di sini dulu tentang bisa ular. Nah teman-teman lebih hati-hati lagi ya main ular. Harus kenali, cermati, dan pokoknya kenali lebih benar-benar kenalilah ular itu. Jangan sembarangan. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton.